Warga perumahan BTN Lajinda 2, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Saat ditemukan, korban bersimbah darah akibat luka bacok dan tikaman senjata tajam. Suasana malam yang hening di perumahan BTN Lajinda 2, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba sirna dengan penemuan jasad seorang pria di salah satu rumah warga pada Rabu dini hari 27 Mei lalu. Saat ditemukan, kondisi jasad bersimpah darah akibat luka bacok dan tikaman senjata tajam di sekujur tubuh. Jasad korban bernama Samir, 42 tahun, pertama kali ditemukan sang kakak yang tinggal satu rumah dengan korban. Menurut kakak korban, sebelum pembunuhan terjadi, pelaku yang sudah dikenal dengan korban sempat datang ke rumahnya untuk bertemu korban Samir pada sekitar pukul 12:30 dini hari. Namun beberapa saat kemudian terdengar jeritan korban. Curiga atas jeritan tersebut, kakak korban kemudian memeriksa ruang tamu. Tak disangka, korban ditemukan sudah tersungkur bersimbah darah akibat tikaman senjata tajam. Mengetahui sang adik meregang nyawa, kakak korban kemudian berlari keluar rumah sambil berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga sekitar. Naas, korban akhirnya meregang nyawa akibat kehabisan darah. Menurut keterangan saksi, sebelum kabur pelaku sempat panik saat warga mendatangi lokasi pembunuhan. Mana? Tinggal sama saya. Oh. Saya punya diangkat. Oh begitu. Yang ini yang di dalam tuh. Iya. Terus yang pelakunya ibu lihat? Kan dia datang ketuk-ketuk pintu, tapi saya di belakang tidur. Iya. Itu almarhum yang bukakan pintunya. Iya. Dia bilang, kamu Bahar? Dia bilang, iya. Mungkin nggak tahu bagaimana kejadiannya karena dia bukakan pintu tuh. Kayak saya dengar bunyi-bunyi saja, saya langsung lari. Saya tidak sempat juga lihat, saya lari saja ke ujung sana seperti berteriak. Iya. Mendapat laporan warga, petugas dari Polsek Baruga dan Polres Kendari langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Di lokasi kejadian, polisi mendapati satu unit sepeda motor yang ditinggal pelaku usai membunuh korban. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Ya, memang telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Untuk sementara masih dalam proses penyidikan, Pak. Pelakunya sudah diketahui, Pak, identitasnya atau belum? Untuk sementara ini identitas pelaku sudah diketahui, sementara dilakukan pengejaran. Berbekal keterangan sejumlah saksi, polisi kemudian mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Berbagai pertanyaan pun muncul di benak warga. Apa yang menyebabkan Samir tewas dibunuh dengan cara yang sadis? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Jenbay Crime, RTV. Berbekal sejumlah keterangan saksi, polisi kemudian mengejar terduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Saat ditangkap, pelaku yang sudah dikenal korban mengakui segala perbuatan kejinya. Lantas siapakah orang yang begitu tega membunuh Samir dengan cara yang sadis? Usai mendapat laporan warga terkait tewasnya Samir, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kakak korban di perumahan BTN Lajinda 2, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain memeriksa lokasi pembunuhan, polisi juga memeriksa sejumlah saksi guna penyelidikan lebih lanjut. Walhasil, polisi mengetahui identitas pelaku yang tak lain adalah adik angkat korban bernama Bahar. Berbekal keterangan saksi, polisi kemudian mengejar Bahar yang langsung kabur usai membunuh korban. Polisi menduga pelaku kabur ke rumah orang tuanya. Dan benar saja,
pelaku terlihat tengah berjalan menuju rumah orang tuanya. Sesaat kemudian polisi pun berhasil membekuk pelaku tanpa perlawanan. Nggak usah Pak, biar kita nggak ikut, kita nggak pergi. Saya serahkan diri. Saya serahkan diriku Pak. Saya betul. Saya cuma nggak suka perbuatan yang nista, nggak disuka bumi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam berupa bading. Usai menangkap Bahar, polisi kemudian bergerak menuju ke satu lokasi tempat pelaku diduga membuang barang bukti lainnya. Di lokasi yang penuh semak belukar ini, polisi akhirnya berhasil menemukan sebilah parang yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Selain itu, satu unit telepon genggam milik pelaku juga disita polisi. Untuk penyidikan lebih lanjut, pelaku kemudian dibawa ke Polres Kendari. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali tindakan kejinya terhadap korban. Dan tidak suka manusia seperti itu. Biar adiknya ada tidur. Gitu. Ya. Ayam saya tidur adiknya. Ya. Huh? Binatangnya begitu. Kau sesali perbuatanmu? Saya sesali karena saya membunuh, tapi saya tidak sesali musnahkan hal seperti itu. Sementara dari investigasi awal, pelaku Bahar nekat membunuh kakak angkatnya lantaran sakit hati. Korban dituduh telah menyetubuhi anak dari kakak angkat perempuannya. Untuk sekarang dari hasil interogasi awal bahwa pelaku memiliki motif sakit hati terhadap korban. Sakit hati terhadap korban. Sakit hati terkait permasalahan pribadi antara korban dengan tersangka. Apakah sudah direncanakan pembunuhan ini atau bagaimana Pak? Belum bisa kami pastikan perencanaannya, tetapi dari hasil interogasi awal memang korban sudah mempersiapkan parang dan bading yang sudah dibawa sebelumnya, dibawa di badan, kemudian parang setelah itu menuju ke rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku Bahar harus merasakan dinginnya sel tahanan Polres Kendari dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Perbuatan keji Bahar terhadap Samir jelas tak bisa diampuni. Kekesalannya dengan dalih tuduhan perkosaan oleh korban terhadap keponakan angkatnya telah membuatnya gelap mata hingga nyawa kakak angkatnya melayang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Chen Crime, RTV.